Oke, topik kali ini adalah apakah alam liar Masih menyenangkan apa? atau membosankan? Oke. Malam ini kita akan menggugat Ina Baswara. Ya. Kita coba Om. Kita coba bedah bagaimana Adit selaku rekan paling dekat dengan Ina mencoba menyumbangkan perspektifnya terkait alam itu sendiri alamnya. Monggo Mas Adit. Menurutmu gimana Dit soal terkait alam itu masih menyenangkan atau enggak? Menurutku sejauh ini menyenangkan karena dari alam kita bisa melihat masa depan Indonesia yang cerah maju, bisa dilihat dari Resto Alam Indah di Semarang atau Alam Sutra Jakarta. Oh ya? Menurut saya itu sebuah perkembangan AI, Apa itu Mas? anak intelek Indonesia. Oh. AI ya deh. Hah? Apa itu Mas? Oh, AI. Oh, alam itu indah ya. Nah, Tapi khusus di Indonesia. katanya tadi hanya tersebar di beberapa wilayah. Dit dirimu dari Dit rupamu rada merot. Karena untuk saat ini emang penyebarannya itu belum masif ya. Belum seluas seperti di Switzerland Switzerland. atau di Greenland atau Green Curry. Oke. Oh, itu yang Thailand ya Green Carry itu. Nah, Thailand. Tapi aku punya pertanyaan, kenapa kamu memutuskan kerja di Thailand? kenapa? Apakah loker-loker di Indonesia itu susah dan kamu memutuskan kerja di Thailand? Asli. Mungkin sedikit bukaan dari saya sebagai lulusan sastra Indonesia. Saya merasa sepertinya di semua jurusan cari kerjaan di Indonesia sangat susah. Dan akhirnya kamu memutuskan untuk kerja di Thailand. Ya, saya berangkat ke Thailand dengan modal membawa diri dan uang seadanya 1 juta mungkin. Oh, iya. Nah, Mohon maaf izin bertanya dulu sebelumnya memotong pembicaranya. Di Thailand itu posisinya sebagai apa ya? saya juru masak. Kalau kalian tahu yang jualan kalajengking, kecoa, suweke sama udang kecil-kecil yang masih hidup, nah saya jualan. Nah, kata orang-orang di Thailand banyak judi, itu hoax. Tapi kalian tahu nggak kota di Indonesia yang jarang diromantisir? Enggak, Thailand. Kamu yang belakang tahu? saya nggak tahu. Di Thailand Di tadi. Indonesia kok Kota di Indonesia yang jarang diromantisir. nggak tahu. Solo. Petot. Magelang. Tetot. Jombor. Itu lebih bisa sih. Tapi jawabannya adalah Grobogan. Kenapa? Karena nggak romantis aja, Grobogan. Puisi-puisi Grobogan itu nggak ada. Kenapa? Mohon maaf ya orang-orang Grobogan. Kenapa enggak Solo? Solo romantis, men. Solo. Wong Solo sing bagian ngarani, wong Wonogiri sing bagian ngobati. Solo belum tidur. Orang ceritanya gak sih? Lanjut kita masuk ke topik lagi tadi. Mungkin dari sudut pandang Mas Pablos Rahula, gimana tanggapannya soal Indonesia, alam yang semakin liar tadi apa lupa? Harus diingat saya. Apakah alam liar semakin membahayakan atau menyenangkan? Nah, gimana menurut pandangan Pablos Rahula? Sekarang saya mencoba untuk menjawab. Tidak mencoba, saya memang akan menjawab. Semakin menyenangkan. Pernah melihat embun-embun pagi yang sebiji jagung makan pitik? Ya, Kalian hanya perlu memakan itu saja, menghisap itu saja. Kalian nggak perlu jagung, yang kalian lakukan adalah apa yang memang disediakan oleh alam. Alam selalu menyediakan apapun saja. Sekedar contoh ada alam indah tadi, kemudian menyajikan suasana-suasana khas kota yang tidak ada di alam atau alam yang tidak ada di kota. Mungkin adalah sebuah percampuran yang menurut saya menjanjikan sekali
untuk kita melihat kembali bagaimana alam bekerja pada diri kita sendiri. Terus bagaimana tadi tanggapannya soal mencari loker di Indonesia yang gimana? Oh ya, mencari loker di Indonesia menurut saya memang sangat-sangat amat susah. Karena Indonesia juga penggunaan kata loker itu tidak ada. Banyaknya itu menggunakan kata laci. Kalau memang mencari loker, ya seharusnya kita mengadopsi beberapa serapan-serapan bahasa yang selorokan juga. Loker itu memang jarang. Loker itu identik dengan apa yang masih tidak tahu. Saya masih asing juga. Loker apa sih loker? Lowongan Keri-keri ini? lowongan apa? Lowongan keri-keri? Serius saya tanya. Loker itu emang apa? Setahu saya sih lubang kerang ya. Oh iya. Oke. Keran maksudnya kan? Ya keran. Ya karena ya mengingat Indonesia khususnya yang merupakan cincin ring Pasifik yang banyak gunung-gunung, tentu kekayaan sumber mata airnya itu banyak. Maka nggak salah juga bahwasanya kalau Indonesia itu minim loker. Tapi Ya. itu salah. Seperti banyak loker. Karena kita Lubang tahu keran. memang kita dikelilingi apa cincin api. Cincin Asia. Pasifik. Ya, Ring ini. of fire, ring Nah, of fire. ya, Ya. ini. Sedikit wih. Ini kita ketemu. Jadi Indonesia itu nggak kekurangan loker, banyak sekali loker. Lauki. Cuman rekan-rekan semua aja yang masih bingung cara untuk melihat bagaimana loker dan melihat bagaimana cincin ring Api. of fire, cincin Ya, ring of fire itu bekerja untuk menghidupi warga-wargi Indonesia Raya. Terima kasih. Lanjut mungkin tanggapannya dari yang belakang, Mas Ina. Mas Ina. Saya ingin izin melontarkan Oke. pertanyaan. Oke. Mas Dinar, benar? Ya, Mas Dinar. Jangan gugup. Oh iya. Ini maaf. Maaf ini di video ini nggak boleh merokok ya. Oke. Mas Dinar, benar dengan Mas Dinar? Apakah 10, Anda mendengar? 10 menit tanpa rokok. Saya mendengar dan saya mengamati apa yang Anda pertanyakan tadi saya. Apakah dewasa ini alam liar itu semakin menyenangkan Rene podcast. atau semakin membosankan? Rene Ming. Malam ini kita akan menggugat Ina Basmara. Oke. Malah kalau membicarakan soal alam, apakah alam liar itu membosankan atau apa tadi? Menyenangkan. Menyenangkan. Semakin. Semakin. Ya. Hati-hati bos. Kalau saya Hati-hati. selaku orang yang menikmati alam, melihat alam sekarang itu cenderung lebih menyenangkan. Wah, happy dong. Happy saya. Oke. Bentar. Nah, kenapa menyenangkan? Karena sejatinya alam itu menyediakan segala macam apa yang kita butuhkan. Cuma permasalahannya seperti loker yang Anda bicarakan tadi. Lubang keran. Lubang kerang tadi. Keran. Keran. Karena Lubang keran. ya, tapi bisa lubang keran juga ya. Karena Indonesia maritim ya. Maritim. Maritim sekaligus cincin ring of Fire. fire ya. Cincin ring of fire api. Ya, Api. ya. Memang mati memang ya. Iya. Kalau bisa dibilang seperti itu karena alam itu sebenarnya sudah menyediakan. Tapi kadang kita yang tidak menyadari. Sama seperti loker di Indonesia tentu. Banyak yang sudah menyediakan, tapi kita terlalu banyak untuk memilih. Sehingga dengan banyaknya lubang keran tadi, Keran dan kerang. keran dan kerang di cincin ring of fire api, kita jadi kurang paham gitu, kurang tahu gitu, apa yang akan kita ambil dan apa yang akan kita pilih. Nah, kalau membicarakan soal alam tadi, saya masih meyakini bahwa alam itu tetap menyenangkan. Jikalau Jikalau kita bisa menikmati alam itu dengan tepat. Halo adiknya Adam. halo. Sini Pak Haji masuk kontenku. Masuk podcast. Ya, seperti itu. Tapi menurut izin tadi dari Ina kan bilang alam tuh udah menyediakan loker di Indonesia tuh udah menyediakan loker dan kita tuh nggak apply atau gimana. Tapi contoh kasus ini teman saya yang ada di sebelah kanan. Mana? Mas Adit. Mana toh? Dia tuh Angkat tangan. menurut oke. Nah menurut dia tuh loker di Indonesia tuh sangat minim
Soalnya tuh banyak sekali klarifikasi apa namanya? Kualifikasinya tuh sulit-sulit. Jadi teman saya yang di pinggir ini sampai dia merelakan dirinya menjadi TKI di Thailand. Karena Mas Adit tadi merasa bahwa kualifikasi di Indonesia susah. Iya benar. Kalau semisal membicarakan alam, memang alam sudah menyediakan Mas Imam. Cuman terkadang kita masih sulit untuk membedakan mana konsumsi yang beracun dan tidak. Tuh. Nah, kalau semisal kita mengonsumsi yang beracun, nanti juga akhirnya akan sakit dari diri kita sendiri. Nah, banyak kualifikasi yang sebenarnya itu ditujukan kepada kita, tapi kita masih enggan untuk melihat ataupun sulit untuk memilah dan memilih. Berarti maksud Anda loker tidur saya ini semuanya kebanyakan beracun. Berbahaya berarti. Tidak membicarakan Kualifikasinya terlalu spek dewa malaikat. Wah, asli. Yang mulia. Kita di sini saya tidak mengatakan secara spesifik. Izin yang mulia, di sini kita tidak membicarakan loker itu melalui persentase angka maupun persenan. Di sini kita hanya mencoba menggambarkan dengan data, tapi tidak berupa angka. Ya. Ini Mas Adit ini enggak cuma alamnya, orangnya beracun. Ya. Meracuni Toxic. kita, meracuni kita. Sama seperti yang dijual tadi, ada kelanjutan hidup. Tapi kemarin aku sama Pablo tuh sempat mengunjungi kota di atasnya Yogyakarta lantai 2 ya. Di sana tuh segala macam serangga tuh punah karena dikonsumsi. Aku lihat terakhir di berita di internet di reel Instagram tuh orang sana tuh udah mulai makan bulu babi. Bulu babi. Yang rumput yang di Batu Karang itu, Mas. Ya, rumput di batu. Yang dimakan bulu babinya apa dagingnya? Nah, ini daripada kepidak terus tetanus Mari dimakan. Oke. Oh, berarti itu tentang cara mengolah yang beracun menjadi tidak beracun. Iya itu. Yang berbahaya Menjadi tidak berbahaya. Yang bermanfaat. Itulah kenapa di Thailand lokernya melimpah. Karena mereka bisa mengolah dengan baik. Memanfaatkan berbahaya. Yes. Loh, tapi Anda bahas soal Thailand, tapi kenapa orang-orang Gunung Kidul tuh banyak yang pergi meninggalkan daerahnya untuk mencari loker di Yogyakarta ke bawah gitu. Padahal di Gunung Kidul banyak serangga atau di sana udah mulai punah serangganya. Nah, menurut saya itu karena ekosistem di Gunung Kidul itu sudah tidak alami, tidak natural. Sudah susupi oleh kepentingan seperti Raffi Ahmad. Ya, Oh, pasti Raffi Amdoli. Oh ya, maaf. Sorry. Salah Tetangga RT sebelah. Nah, dia itu kayak dia sebagai kepala desa tidak menggunakan alam dengan bijak gitu. Dia menggunakan kayak serangga dikumpulin, dibasmi, fogging pakai asap parfum. Muntah guys, bayangin serangga guys. Ya, ini kadang-kadang memang dia tuh sebenarnya punya sindrom. Kadang ketawa langsung gitu tanpa ada apa-apa. Ya, asap ereking nanti. Hei, yep. Semangat sini nih. Yuk, 1 2 3. Yuk. Ya, menurut Oke, saya itu, lanjut. Petinggi-petinggi di Gunung Kidul itu tidak bijak dalam mengelola sumber daya yang ada itu. Mereka menggunakan cara-cara yang berlebihan, menggunakan asap ereking. Ditambut itu asli. Hei, oke. Ganti topik. Mungkin kemarin aku sempat survei sama Pablo ke Gunung Kidul. Emang di sana tuh banyak sekali pembangunan resort di pinggir pantai. Dan menurut saya itu bukan milik warga lokal, itu mungkin miliknya orang-orang yang berkepentingan. Dan karena teman saya belakang itu orang Wonogiri, saya ingin menanyakan apakah kondisi di Wonogiri sama Wonosari itu hampir mirip atau gimana? Kalau untuk segi geografis, Wonogiri itu sebenarnya hampir mirip sama Wonosari. Kalau semisal Wonogiri yang hampir mirip sama Wonosari itu daerah-daerah yang disebut nama daerah Praji Mantoro. Nah itu hampir sama geografisnya karena di sana letaknya itu pegunungan dan rata-rata di sana itu memang cenderung bebatuannya itu bebatuan kapur. Nah, salah satunya kalau dibicarakan geografis seperti itu.
cuman kalau untuk satu budaya ya itu sudah berbeda seperti itu. Jadi ya hampir-hampir mirip, ada itu dibilang mirip, tapi kalau semisal mirip banget juga enggak, karena ya balik lagi ini kan masuk ke dalam cincin Ring of Fire. ring of fire api. Nah ini mungkin akan menjadi semacam ironi karena bagi tadi Mas Ina bilang Indonesia di alam dimanapun itu udah melimpah, loker-loker itu udah tersedia. Tapi buat Mas Ina sendiri orang Wonogiri, kenapa akhirnya memutuskan untuk pergi dari Wonogiri dan mencari loker di kota seberang atau perantauan? Kalau dari saya pribadi mungkin saya masih cenderung memiliki pemikiran kolot ya. Kalau semisal laki-laki itu harus keluar dari Katanya. apa namanya, ya dari apa cakrawalanya itu ya situ. Jadi saya masih ada pemikiran kalau seperti itu. Jadi walaupun di daerah saya ada loker, tapi saya ingin mencoba ke area yang lebih luas gitu. Contohnya mana ya, saya pernah ke Tapi kenapa Anda menganggap seseorang yang merantau itu sebuah pemikiran yang kolot? Padahal kan bisa disebut dari perspektif lain saja itu menjadi sebuah pemikiran yang kolor, yang lebih fleksibel gitu. yang lebih melar gitu maksudnya ya. Alright. Yes. Tapi saya punya kata bagus buat pengganti lawan dari kolot. Tetrot. Ya, perwiraan. Kenapa, Adit? Saya juga ada kata pengganti. Ya, untuk kalau betul. Kata pengganti untuk kita Pemikiran tetot sih. Ya, tetot masuk akal. masuk akal. Itu apa tuh? Secara makna apa itu? Iya, pemikiran itu ada pemikiran-pemikiran yang memang bebas gitu. Hmm. Dinamis gitu loh, Ya, ketika waktu ini begini ya, pemikiran tetot ya bisa menyesuaikan gitu loh. Karena pemikiran tetot kan nggak bisa selalu menggunakan cara-cara lama. Tapi pemikiran tetot itu menawarkan hal-hal yang memang lebih fleksibel. luar biasa sih Luar menurut saya. biasa. Coba mungkin Anda merasakannya secara pribadi, ceritakan saja. Lebih gampangnya lebih ke lawan kata dari kolot tadi ya. Betul. Kolot. Ya, itu tadi. Mungkin gimana tanggapan dari Mas Ina terhadap pemikiran kenapa itu disebut kolot enggak tetot? Oh ya. Kalau semisal lagi pengertian dari tetot menurut saya sangat lebih fleksibel ya Mas, lebih luar biasa gitu. Kenapa saya bilangnya kolot? Karena rata-rata orang, kalau saya kan rumahnya di desa ya Mas ya. Ya. Jadi saya belum pernah ke Thailand. Lewat aja Mbak, lewat gak apa-apa, lewat. Saya Kayak di podcast gitu biasanya. Saya belum pernah ke Thailand, saya belum pernah ke luarnya cincin ring of fire api tadi. Jadi saya belum pernah lihat area luas, tapi rata-rata pemikiran orang-orang yang ada di village di desa itu memang kalau semisal mau sukses itu biasanya memang yaitu gimana caranya untuk hidup di luar areanya atau merantau. Nah, saya masih ada pemikiran seperti itu. Makanya saya masih bilang kalau misal pemikiran saya itu masih kolot bukan tetot, ya karena seperti itu. Mungkin selanjutnya saya akan mencoba untuk memiliki pemikiran tetot. Mas Pak Bruska mungkin pandangannya terhadap pemikiran tetot gimana? Padahal kan Padahal kan merantau itu bisa dibilang sesuatu yang kayak kita mengusahakan sesuatu yang lebih baik daripada kita tetap bertahan di lingkungan yang Langsung kayak kecil. kesimpulan bro, 20 menit bro. Ayo bro. Kue tombok. Oke, mungkin aku potong karena waktunya nggak cukup, maka kita bahas di episode selanjutnya. Mungkin aku kutip dari Imam Syafi'i, aku mendapatkan ini dari quote di Instagram. Jadi sebaik-baiknya manusia atau pria itu adalah orang yang merantau, karena di tanah rantau kita bisa menemukan kejayaan seperti gold, gospel, and glory. Jadi merantaulah teman-teman, karena di sana kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau. Tujuan kita pergi dari rumah tuh supaya kita tuh ingat akan rumah. Jadi sekian klub omong kosong obrolan sukap kali ini. Sampai jumpa di obrolan sukap selanjutnya.